Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Pendakian Terakhir Gunung Kirang. Cerita ini ditulis oleh EJ2. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pendakian Terakhir Gunung Kirang. Dava, bangun lo cunguk. Ketukan keras kaca kamar ditambah teriakan dari luar kamar membuat Dava terusik. Ia paksakan tubuh kecilnya untuk duduk, mengumpulkan nyawa sesaat dan menyapa alam yang tak henti-hentinya membangunkan tidur pulasnya sedari tadi. Sabar blok. Agas terkekeh pelan. Buruan ntar kesiangan. Sholat subuh dulu gue bentar. Dava turun dari ranjang tidur, menatap jarum jam yang terhenti di pertengahan angka 4 dan 5, kemudian melangkahkan kedua kakinya pelan ke arah kamar mandi, mengambil air wudhu dengan rasa kantuk yang masih melekat, dan kembali ke kamar untuk melaksanakan sholat. Astagfirullah. Kirain siapa pagi-pagi udah jongkok di situ. Sini masuk. Agas masuk ke dalam rumah dan terdiam di ruang tamu. Ibu Dava yang tadinya ingin mengambil alat pel di teras ikut terduduk lesehan di karpet depan televisi menonton acara tausiah pagi hari sambil melipat baju milik anak-anaknya. Mau jalan kemana, Dap? Gak tahu nih. Dava berangkat, Bu. Jam 8 udah balik kan? Iya, Bu, kayak biasa. Dava memakai celana trainingnya didouble dengan celana pendek yang ia pakai saat ini. Agas dan Dava pamit pergi, menutup pelan pintu rumah dan turun memakai sendal jepit. Melangkah pelan ke arah kiri dari rumah Dava menuju rumah seseorang dan berhenti di depan pintu besar. Loh, Galuh! Hawa dingin menyentuh kulit tangan keduanya. Suasana pagi yang tenang. Lampu teras padam. Agas dan Dava panik seketika, diikuti dengan lampu rumah yang padam sendiri dari dalam. Bentar. Galuh berlari pelan ke dalam rumah untuk mengambil ponsel. Kini di tubuhnya sudah terlilit jaket abu-abu dan celana olahraga panjang. Ia berjongkok dan menjinjing sendal kulitnya ke arah luar, menutup pelan pintu rumah dan pergi mengikuti Agas dan Dava. Lu gak bawa HP, Dap? Baru dicas tadi. Tiduran gue sambil nonton. Oh, kini ketiga remaja itu telah sampai di persimpangan. Agas memimpin dan membelokkan langkahnya ke kanan, diikuti dengan Galuh dan Dava di belakang menuju rumah seseorang. Kali ini benar-benar gelap, tidak ada penerangan sedikit pun di sana, ditambah kandang kambing dan sumur tua yang terletak berdekatan, menambah suasana mencekam. Hilman! Galuh menepuk punggung Dava. Bapaknya lagi kerja kan? Tahu, kayaknya iya deh. Biasanya kalau balik sering main ke rumah gue. Lama nih pasti habis gadang si Hilman. Gedor aja kacanya yuk. Duluan, Dap. Kalian berdua terangin dari belakang ya. Agas dan Galuh mengangguk. Dava memimpin jalan. Ia menyelinap pelan menuju pinggir rumah Hilman karena di sebelahnya terdapat penghalang dengan pabrik berupa tembok besar yang menjulang tinggi. Senterin ke bawah, takut gue nginjek ular. Agas menurunkan pegangan ponselnya. Hening Agas memajukan tubuhnya, ikut serta mengetuk keras kaca kamar Hilman sambil sesekali menoleh ke dalam kamar. Galuh yang berada di posisi paling belakang merasa takut dan merapatkan tubuh ke arah Dava dan Agas. Siapa?
bangun lu atau gue tinggalin jalan-jalan nih. Teriakan Galuh menarik perhatian Agas dan Dava. Lampu kamar Hilman yang menjadi penerangan satu-satunya padam, membuat ketiga remaja ini beranjak dari perhimpitan tembok itu, melangkah senyap ke arah teras dan terduduk di sana, sibuk dengan pikiran masing-masing. Agas meregangkan otot-ototnya. Dava terdiam menatap ke arah kandang kambing, sementara Galuh menggulir-gulir layar ponselnya dengan cepat. Ayo berangkat. Hilman muncul dari balik pintu rumahnya. Dava menoleh dan berdiri. Galuh segera mematikan ponsel dan menggenggamnya di tangan kanan. Agas mengikuti dari belakang. Dava menghela napas. Pada bawa duit kagak? Semua menggeleng fokus pada ponselnya masing-masing. Dava memutar bola matanya malas dan berjalan mendahului. Berhenti di depan pintu rumah dan mengetuk pelan. Zah, Irza. Agas dan Galuh duduk di bangku teras. Belakang, Dap. Panggil Gas. Males lu aja Ki, nyuruh lo. Hilman yang berjalan paling lambat segera melajukan langkahnya melewati tiga remaja yang tengah berdebat ini. Melalui gelapnya lorong tanpa ada penerangan sedikit pun masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang yang sedikit terbuka. Agas duduk bergabung bersama Galuh, sementara Dava berdiri di depan pohon jeruk, memetik dan menyobek daun jeruk. Aroma khasnya membuat hidung Dava segar. Kuli berangkat! Teriakan Irza membuat semua menoleh pada kehadirannya. Agas, Dava dan Galuh melangkah pelan di jalanan beraspal menyusul Irza dan Hilman sambil sesekali menghela udara pagi, memandangi langit kosong tanpa ada bintang di sana. Rute kita mau kemana nih? Irza meregangkan ototnya. Tanya Hilman. Lanjut minggu kemarin aja lah. Mumpung Galuh ikut. Agas memasukkan ponselnya ke saku. Puncak. Kuat kalian ke sana? Puncak Mursando, man. Yoi. Lo kan dulu pernah ke sana sama gue. Kapan anjir? Dulu banget ngantar gue ketemuan sama si Putri. Goblok gitu mas sama si Apip. Hilman mengedipkan matanya pelan. Lah iya ya, lupa gue. Pikun sih udah bau tanah. Anjing lu. Udah, kaki kalian udah panas kan? Lanjut jogging yuk. Tatapan Galuh yang asik pada ponsel kesayangannya harus terhenti kala semua pergi meninggalkannya di belakang. Ia segera memasukkan ponsel ke dalam saku celana dan berlari pelan menyusul temannya. Di hari Minggu ini mereka melakukan aktivitas minggunya seperti biasa, jalan-jalan santai memutari daerah tempat tinggalnya, sambil merilekskan pikiran serta membuang waktu bersama teman kecilnya. Agas dan Irza yang berumur 15 tahun masih terpaut dengan Hilman dan Dava yang sudah berumur 17 tahun. Sementara Galuh sendiri tahun ini ia akan menginjak umur 18 tahun. Mereka semua menjalin hubungan baik sedari kecil, menjadi teman dekat yang akrab satu sama lain tanpa memandang umur. Akankah perjalanan santai mingguan kelima remaja ini akan berjalan mulus seperti minggu-minggu yang lalu? Puncak Mursando, puncak tertinggi di daerah kecamatan Tunggul Haru, tempat tinggal kelima remaja ini. Bawa duit berapa lu, Dap? Dapat mengeluarkan selembaran uang kertas berwarna ungu. Nih, gue udah ada bilang tuh buat beli bubur ayam. Taunya pada pikun semua. Serius lupa, Dap. Tai lah. Janji minggu besok dah. Oh. Galuh yang berada di barisan paling belakang hanya dia menyimak. Ia tidak tahu menahu ajakan Dava membeli bubur ayam. Kehadirannya yang tak jelas saat ikut jalan-jalan bersama keempat temannya ini membuat ia terdiam. Jogging lagi enggak? Capek ah. Bentar lagi juga nyampe, lagian masih sepi juga. Dava menoleh ke belakang, memundurkan tubuhnya untuk bergabung di barisan belakang bersama Irza dan Galuh, membiarkan Agas dan Hilman memimpin jalan. Kabut pagi masih menyelimuti jalan raya dengan tipis-tipis pengguna kendaraan beroda 2 dan 4 pun masih sepi melintas.
Warung kaki lima masih tertutup rapat, hanya orang-orang bersepeda yang mengambil alih jalanan untuk dilintasi. Gak bawa HP lu, Za? Lagi di Ces? Sama sih. Kelimanya melanjutkan perjalanan dengan berjalan santai di trotoar, melihat sekeliling sambil menghirup udara sejuk khas pagi hari. Terus melangkah pelan hingga sampai di jembatan beton panjang. Dari trotoar saja mereka bisa melihat banyaknya orang-orang yang berdiri di ujung gang desa Mursando, tengah menunggu bis antar kota yang akan mengantar menuju ke perantauan. Agus dan Hilman masih memimpin jalan menaiki anak tangga di sana. Dava, Irza dan Galuh berjalan satu persatu menaiki anak tangga, menaiki jalanan beraspal milik desa Mursando yang menanjak, membuat kelimanya mengeluh kesal karena jalan ini sangat menjulang tinggi. Hingga Hilman menyarankan untuk berhenti sejenak. Mereka terduduk di bangunan bekas pabrik sutra, tertulis di sana berdiri sejak tahun 1881. Dava, Hilman dan Irza meloncat naik duduk di lahan atas, sementara Galuh dan Agas terduduk di anak tangga. Jam berapa, Man? 6:30 lebih, Dap. Hilman memutar lagu DJ remix dari sound TikTok dengan volume cukup keras hingga membuat Irza menoleh dan menepuk kepalanya keras. Hei, di belakang ada penunggunya tuh. Hilman menoleh cepat. Masih pagi, Za. Anjir, lihat dong ke atas. Kedua bola mata Hilman mengikuti arah dagu Dava yang naik ke arah atas. Setelahnya bahu Hilman bergidik ngeri dan segera mematikan lagu DJ remix tersebut. Ada pemakaman desa Mursando di sana. 5 menit lagi kita lanjut ya. Kecepetan jir, baru aja duduk. Santai aja, Dap, masih pagi ini. Agak sibuk mengetik di keyboard ponselnya. Sejam lagi juga oke kata gue mah. Di daerah gunung mau jam berapapun masih tetap kerasa pagi deh. Hilman menurunkan pandangannya kemudian mengajak high five kepada Agas. Dava berdejak sebal dan memilih untuk diam, mengurusi pikiran anehnya sendiri, sambil menatapi orang-orang desa Mursando berlalu lalang di jalan menanjak itu. Sinar matahari benar-benar maksimal untuk menyentuh kulit bumi. Tiupan angin dingin masih terasa di kepala Dava. Bak suasana paginya sangat awet. Ia menatap ke arah ujung jalan dan masih mendapati kabut tipis menyelimuti daerah puncak. 5 menit sudah berlalu. Dava meloncat turun, kembali meregangkan otot-ototnya, menghirup pelan udara pagi yang segar, sambil tersenyum sumringah karena ia merasa sangat segar sekali sekarang. Galuh dan Irza ikut turun ke bawah menyusul Dava. Mereka berdua kembali meregangkan otot-ototnya perlahan, berbalik dan memperhatikan Hilman dan Agas yang sibuk sendiri dengan ponselnya. Ayo lanjut. Hilman menoleh kemudian turun. Turun, Gas. Sabar. Agas memasukkan ponselnya ke dalam saku sambil menuruni anak tangga. Kelimanya melanjutkan perjalanan dipandu oleh Dava karena memang begitu biasanya. Menyapa orang-orang desa Mursando dengan ramah sembari melemparkan senyum tipis. Terus berjalan di jalan beraspal melihat sekeliling sambil menaburkan daun semak belukar yang tumbuh liar di sana. Jalan beraspal yang mereka lalui cukup beragam, mulai dari yang berlubang banget, mulus, menanjak banget, menurun banget, datar, kadang berbatu, dan masih banyak juga wilayah yang belum berpenghuni. Kadang rata hutan rumah atau rata rumah semua. Sudah lebih 7 km jarak yang mereka tempuh dari rumah, tak terasa begitu melelahkan. Karena ini semua demi menenangkan pikiran, jadi tidak dibawa pusing dan ribet. Memang ini yang mereka inginkan. Dava berhenti melangkah. Man, ini belok kanan apa kiri ya? Kanan, Dap. Dava menoleh ke arah seberang dan berjalan mengikuti jalan ke arah kanan, membawa mereka ke pemukiman desa yang sudah ramai orang berlalu lalang. Terik sinar matahari terlihat begitu saja kala mereka memasuki daerah ini. Jalan-jalan, Dek. Iya, Bu, permisi. Agas, Hilman, Irza dan Galuh ikut menundukkan kepalanya kecil melewati ibu penjual itu. Mereka sudah tak memainkan ponselnya lagi, ikut menatapi sekeliling yang terdapat di desa ini. Ini kanan lagi, Man. Iya, Dap, kalau kiri kita turun, Tar.
masuk ke pemukiman warga lagi. Dava berbalik dan memimpin kembali perjalanan mereka menjangkau medan jalan aspal yang menanjak. Kali ini kondisi tanjakan cukup tinggi dan curam. Banyak jalanan berlubang di sana. Ditambah akibat hujan semalam, medan jadi licin. Ujung udah nggak ada rumah. Dava menunjuk rumah terakhir di sana. Oh, Dap, masuk hutan nih kita. Rada ngeri juga ya. Gede-gede takut sama hutan. Anjir lu, bukan gitu juga. Irsa terkekeh dan menggeleng pelan. Ia meninggalkan Galuh sendirian di belakang. Menyusul Hilman dan Agas di tengah. Dava masih sendiri memimpin jalan di depan sana. Hanya ada pepohonan jati dan pinus yang menjulang tinggi di sebelah kanan dan kiri jalan mereka. Kadang terlihat sawah karena adanya program terasering di daerah tersebut. Kadang ada pabrik kayu dan beras. Kadang juga rata hutan lebat bercampur antara pohon buah dan pohon liar. Puncak masih lama nggak? Masih jauh banget. Hilman menuju ke arah atas sana. Lihat tuh, pohon beringin gede yang ada di sana. Dava menatap rute jalan di depannya. Kerangka jalan yang terus menanjak tanpa ada hentinya membuat sedikit jantungnya berdetak pelan. Baru kali ini ia melewati rute jalan seperti ini bersama temannya saat melakukan aktivitas mingguannya. Akankah mereka semua kuat? Perjalanan terus berlanjut. Kelima remaja ini sudah menambahkan raut wajah kesal karena sampai sekarang mereka belum sampai di puncak Murasando. Medan jalan yang menanjak benar-benar menyiksa. Banyak genangan air kotor bekas hujan semalam tertampung di sana. Mana puncaknya, Man? Lu bohong ya? Bohong apaan? Gue serius pernah kesini. Dava dan Irsa terduduk di jalanan beraspal dengan gerakan lemas, meluruskan kedua kaki sambil menyeka keringat yang terus bercucuran dari dahi dan belakang leher. Haus mereka rasakan saat ini. Sekitar sini ada warung gak sih? Mana ada, Dap? Lu gak lihat dari tadi cuma ada pohon sawah gitu doang. Di puncak ada angkringan. Ingin rasanya Dava memukul keras kepala Hilman. Puncak mana yang ia maksud? Sudah 2 jam mereka berjalan tapi hanya jalan menanjak saja yang mereka temui. Sepertinya butuh waktu lama untuk bisa sampai di sana. Yuk lanjut, keburu siang, ntar panas lagi. Semua ikut berdiri. Kali ini Galuh yang memimpin. Dava dan Irsa berada di tengah. Hilman di belakang keduanya, sementara Agas berjalan paling belakang dengan semboyongan. Jam sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Mereka sudah berjalan selama itu. Harusnya sekarang Dava sudah pulang. Ibunya pasti akan marah. Ia tidak tahu bagaimana nasibnya ketika sudah menampakkan diri di rumah. Jalan yang mereka lalui sangat curam. Belokan tajam ada di mana-mana. Sudah menanjak, belokan pula berlubang lagi. Dan di bawah belokan tajam itu terdapat jurang dalam dengan ujung mendarah di tanah sawah. Galuh mengeluarkan ponselnya untuk mencari sinyal. Dava dan Irsa hanya terdiam karena keduanya tidak membawa ponsel. Hilman memutar lagu galau dari ponselnya. Agas terdiam mendengarkan alunan lagu dari Hilman. Tibalah keduanya di lahan seperti lapangan kecil, namun benar-benar bersebelahan dengan jurang tajam. Dava memajukan tubuhnya, menatap sekejap ke arah bawah. Kedua bahunya sedikit bergetar, merinding melihat jurang di depannya. Irsa, Agas, dan Hilman terduduk di belakang Dava, menggunakan sandal sebagai alas. Karena lahan yang mereka injak saat ini cukup becek, Galuh memilih duduk di tepian jalan, tak mau dekat dengan jurang. Dava menghampiri Galuh. Jam berapa lu? 8:30 lebih. Tubuh Dava terduduk seketika. Deru napasnya ia atur untuk tetap tenang, menekuk kedua kakinya. Duduk menghadap ke arah terik matahari pagi yang bersinar. Semuanya tengah duduk beristirahat. Hilman mengambil foto di beberapa tempat. Agas memainkan game di ponselnya, sama seperti Galuh. Irsa berdiri mengikuti Hilman untuk berkeliling mengambil foto. Dava sendiri hanya duduk menatapi keindahan alam yang terlihat dari atas sini. Mereka sudah menempuh perjalanan yang cukup jauh. Mau sampai kapan kita di sini terus?
Pertanyaan Dava membuat semua menoleh. Galuh mengendikkan bahunya pelan, kembali menatap diam ke arah ponselnya. Agas menghela napas, kemudian mematikan ponselnya. Irza dan Hilman membalikkan tubuhnya, kemudian berjalan pelan dan duduk di hadapan Dava. Nanti aja dulu, Dav. Lu gak capek apa? Capek lah. Irza, Hilman, Agas, dan Dava duduk melingkar di bawah terik matahari pagi. Galuh berpindah duduk ke bawah pohon rindang agar terjauh dari terik matahari tentunya. Nunggu kolbak lewat aja, Dap. Mang ada. Dava sempat berpikir apa memang ada pemukiman warga di atas sana. Maksudnya di ujung puncak Mursando ini. Kalau benar, ia tertarik sekali untuk mengunjunginya. Dalam hening sebuah truk besar lewat dari bawah melintasi jalan menanjak ini, membuat semua kagum. Kan kata gue juga apa? Oke dah. Semua masih terduduk dia melanjutkan istirahat di sini hingga kolbak hitam melewati mereka. Pak, ikut nebeng sampai bawah, Pak. Teriakan Hilman bagi hembusan angin bagi sopir kolbak. Irza dan Agas berdiri menyusul Hilman. Kita harus cari jalan datar, man. Ya kali dia mau berhenti di sini, kagok ntar. Takut nggak bisa ngerem, kan ini turunan. Hilman terdiam. Dava dan Galuh sudah berdiri dari duduknya. Mereka berlima melanjutkan perjalanan sedikit, bukan lain untuk mencari jalan datar agar bisa memberhentikan kolbak dan ikut nebeng sampai bawah. Sudah 10 menit berlalu, akhirnya mereka menemui jalan datar. Meski sedikit condong nanjak, tapi itu cukup manusiawi dan juga sedikit luas. Tidak terlalu berhimpitan dengan jurang. Pak, ikut nebeng, Pak, ucap Hilman dan Agas berteriak keras. Tapi nihil, tidak ada tanda keberhentian kolbak putih itu. Irza dan Dava terduduk di bawah pohon sana. Galuh berdiri sambil memainkan ponselnya. Aduh, banyak nyamuk nih. Mana udah siang lagi, jam berapa, Gas? 10. Turun aja yuk. Serius loh. Semua menatap tak percaya terkecuali Galuh. Ya mau gimana lagi, dari tadi kita udah lama nungguin kolbak ya, sekalinya ada malah cuek gitu. Dasar pelit, gue sumpahin tuh sopir kena azab. Padahal kosong ya. Galuh menaikkan pandangannya menatap ke depan. Gue lapar, balik aja yuk. Semua memegangi perutnya masing-masing. Mereka tersadar dari jam 5 pagi sampai sekarang sudah jam 10 pagi. Mereka belum memakan apapun. Akhirnya tak ada pilihan lain, mereka berlima pulang menuruni jalan beraspal ini dengan hati-hati. Karena ternyata lebih baik melintasi jalan menanjak daripada menurun curam sekali. Irza sempat terpeleset dan hampir terjatuh ke jurang. Hati-hati, Za. Medan jalan yang berbalik menurun membuat mereka harus ekstra waspada. Banyak beberapa bagiannya benar-benar basah oleh guyuran hujan. Pengendara motor juga terlihat jarang sekali melintas. Mungkin karena jalannya cukup berbahaya. Capek banget. Dava mendudukkan tubuhnya pelan. Agas mengatur napasnya pelan. Dipaksa lari oleh jalanan. Goblok, rekor baru. Galuh datang dan mendorong pelan kepala Irza. Rekor matamu, lu mau mati kelaparan di sini? Istirahat lagi aja bentar. Langkah kaki terus terdengar di tengah heningnya jalan. Kelima remaja itu masih melanjutkan perjalanan pulang ke rumah. Menuruni jalan beraspal curam ini tapi cukup baik, karena mereka sudah melihat beberapa rumah di depannya. Waduh, malu gue. Lu di sini? Ide minding gue. Dava mengembuskan napasnya pelan. Mereka sudah berada di pemukiman warga desa Mursando bagian barat. Orang-orang nampak mulai berkerumun ramai melakukan aktivitas seperti biasanya. Berjalan ke sana kemari memadatkan pemukiman. Banyak ibu-ibu yang berkumpul di penjual sayur. Bapak-bapak tengah menyantap gorengan hangat di angkringan, dan tidak sedikit juga banyak remaja berolahraga di lapangan tempat tadi mereka beristirahat. Dava dan Galuh mulai canggung dan merasa malu karena keduanya memiliki teman sekolah sebaya di daerah sini. Hilman yang tak lanjut sekolah SMA itu hanya bisa berjalan santai, memimpin di depan bersama Agas. Melanjutkan langkah perjalanan di tengah terik matahari yang mulai memanas.
membuat kelimanya mendesah lelah. Cucuran keringat tak henti-hentinya keluar. Kedua kaki mulai terasa kram dan nyeri sekali walau berjalan beberapa langkah. Istirahat dulu yuk. Hilman menunjuk pos ronda. Mereka berjalan menyeberang ke arah pos ronda. Dap, ada warung tuh. Duit lo pakai beli es dong. Ah, tai. Gue juga lagi gak ada duit nih. Dava menengadahkan kepalanya ke atas, Agas menoleh. Gak ada gimana, terus duit 10.000 yang tadi lo beberin punya siapa? Terus gue harus gimana? Gue banget serius, Dap. Ntar gue ganti di rumah dah. Sama, Dap. Dava memandangi teman-temannya satu persatu, menghela napas panjang dan beranjak pergi menuju warung untuk menghabiskan semua uang terakhirnya. Membeli beberapa minuman gelas dan cemilan ringan untuk menggajal perut. Dava datang dengan membawa 5 gelas es teh, 2 bungkus roti coklat, serta 5 cemilan keripik bawang berukuran kecil. Ia letakkan di tengah dan duduk melingkar bersama keempat temannya. Mereka mengambil bagian es teh masing-masing dan segera meneguknya kasar, merasakan dahaga yang mengalir deras ke dalam saluran pencernaan. Dahsyat sekali segarnya. Sekarang beralih ke perut, mereka mengambil cemilan keripik bawang mereka masing-masing. Karena pas ada 5 buah di sana, membukanya perlahan dan menyantap dengan tenang. Bersih tanpa sisa karena rasanya gurih dan enak sekali. Tersisa 2 bungkus roti coklat, semua menatap satu sama lain. Dava meraih 2 bungkus roti coklat itu dengan cepat. Kedua matanya menyipit dan dengan cepat ia masukkan kembali ke dalam plastik. Buat ntar di jalan. Semua mengangguk seraya berohria. Gue malu kalau lewat jalan raya, anjir. Mana dekil belum mandi lagi. Sama, sekarang nomor 1 gue malu, nomor 2 baru lapar. Malu mulu lu. Berisik ah. Gimana kalau lewat terobosan aja gimana? Pertanyaan Dava membuat semua tatapan terpusat pada wajah remaja itu. Telunjuk Dava menuju ke arah belakang pos ronda, di mana ada jalan kecil menuju sebuah hutan. Kemudian ia menatap satu persatu temannya. Boleh juga sih, siapa tahu lebih cepat nyampe ke persimpangan dusun Cisungguh. Dava beranjak dari duduknya, segera berjalan cepat ke arah wanita parubaya yang tengah menjemur baju di depan rumah. Tak lupa ia melemparkan senyum tipisnya yang dibalas tatapan heran oleh sang empu. Permisi bu, numpang tanya. Si ibu hanya dia menatap dengan tatapan artian apa. Kalau lewat sini kira-kira jebolnya ke daerah mana ya bu? Emangnya situ mau kemana? Cisungguh bu. Bisa sampai ke Kurtosa juga nyampe. Tapi tahu nggak seluk jalannya? Enggak bu. Jangan coba-coba kalau tidak tahu jalan. Di sana ada gunung. Iya bu, makasih informasinya. Ia langkahkan kembali tubuhnya menuju pos ronda, memberitahu informasi pada keempat temannya yang tengah menunggu Dava kembali. Dava menyembulkan kepalanya dari balik tiang. Bisa aja sih. Ujungnya sampai Kurtosa. Jauh amat sampai Kurtosa. Hilman menegakkan duduknya. Cisungguh bisa kan, Dap? Bisa lah, orang ini sampai ke Kurtosa pasti ngelewatin Cisungguh. Semuanya mengangguk paham, kemudian beranjak pergi dan melanjutkan perjalanan pulang, melewati terobosan hutan liar yang dimaksud Dava. Kenapa nggak lewat jalan raya? Biar cepet bu, lewat sini aja. Tapi beneran tahu nggak jalannya? Bismillah aja bu, ngikutin jalan. Si ibu hanya terdiam dan pergi masuk ke dalam rumah. Mereka semua kembali melanjutkan perjalanan, hingga tak menyangka bahwa si ibu tadi kembali keluar dan menatapi kepergian mereka dari kejauhan. Semoga aja nggak tersesat. Berlanjut dengan perjalanan, kelimanya sudah sampai di ujung jalan aspal. Ternyata sampai perumahan gubuk kecil saja jalan ini diaspal. Sisanya berbatu lagi, menandakan di kawasan ini memasuki hutan belantara. Waduh, ini belok kanan apa kiri ya? Kenapa, Dap? Gak apa-apa sih. Mereka melanjutkan perjalanan memasuki daerah hutan dengan masih dipimpin Dava.
Suasana hening terus menemani perjalanan mereka. Benar-benar tidak ada kehidupan di sini. Itu ada ibu-ibu. Tunjuk Galuh ke arah utara. Dava mengikuti arah tunjuk Galuh. Bentar, gue tanya dulu. Dava berlari pelan di petakan sawah, menghampiri gubuk kecil di sana. Misi Bu numpang tanya kalau jalan ke Cisungguh itu lewat mana ya Bu? Naik ke atas sana, tahu jalannya nggak? Kalau nggak tahu jangan coba-coba berani ke sana. Tapi udah terlanjur jauh Bu. Jangan ambil gegabah. Di atas sana itu sudah masuk Gunung Kirang. Kalau nggak tahu jalan mending kembali aja ke jalan raya. Berarti naik ke atas ya Bu? Kalau kamu tetap kepengen ke sana, ikuti jalan setapak yang ada. Makasih Bu. Terik matahari terus menyengat di tengah siang hari, menyentuh kasar kulit tangan manusia yang berada di bawahnya. Melangkah lesu di jalan setapak mengitari hutan belantara dengan perut kosong. Dap, buka rotinya dong. Jam berapa nih? 1:30 lebih. Istirahat dulu lah. Nyari yang teduhan dikit kek. Hilman terperangah, tubuhnya ia putar untuk mencari tempat berteduh. Tangan kanannya menunjuk satu gubuk kecil. Mereka paham dan segera menuju ke tempat yang dimaksud. Suasana hutan benar-benar sepi sekali. Nyamuk mulai turun berkeliaran. Jalan yang ditapak cukup becek dan basah, hingga celana yang mereka kenakan sedikit kotor terciprat tanah. Semua sudah berdiri di depan gubuk kecil. Bentukan bangunan itu aneh dan sedikit menyeramkan. Jendela bolong, atap rapuh, serta tembok kayu yang sedikit keropos. Hilman membuka pintu dengan perlahan. Tubuhnya tersentak panik. Kala kedua bola mata melihat seorang kakek tua tertidur di sana, takut mengganggu tidur santainya dan menutup kembali. Lah, kenapa ditutup lagi, Man? Ada yang lagi tidur, Dap. Mana? Agas maju membuka pintu. Kok nggak ada? Hilman menoleh, ia berbalik dan menghampiri tubuh Agas yang tengah mematung di depan pintu, menatap isi gubuk tersebut. Matanya membulat sempurna melihat kenyataan di depan sana. Tadi ada, swear dah. Agas membuka pintu lebar-lebar dan masuk ke dalam. Begitu juga Dava dan Irsa yang menggeleng dan melaluinya. Galuh yang berada di barisan paling belakang hanya dia menatap Hilman dan masuk ke dalam. Gue gak salah lihat kan? Woi, mau di luar terus lo? Hilman menoleh dan menggeleng. Ia langkahkan kakinya masuk ke dalam gubuk. Terduduk penasaran, masih dengan pikiran yang terus bertengkar, memikirkan apa yang sebenarnya ia lihat tadi. Gue beneran tadi ada lihat, ada kakek tua tiduran di sini. Lu kali lo, Hil. Ya kali dia mau tidur di tanah kasar gini. Udah lupain aja, Man. Gue yakin lo pasti kangen kan sama kakek lo di rumah. Anjay. Suasana mulai mendung, terik matahari meredup dan keadaan di luar semakin gelap. Angin sepoi tertiup pelan mengitari kelima remaja ini, membuat tubuh menggigil merasakan dingin akan hujan. Galuh menatap ke arah luar. Kayaknya mau turun hujan dah. Semua menarik napas pelan, perasaan tidak enak mulai dirasa masing-masing. Gerimis silih turun bergantian menghantam tanah bumi, mengharuskan pintu gubuk ditutup karena hujan terasa deras. Galuh, Hilman, dan Agas mulai menyalakan flash ponselnya, kemudian meletakkan di tengah menghadap ke atas agar bisa memantulkan cahaya ke dinding atap gubuk. Irsa meraih plastik di genggaman Dava. Ini roti nganggur mulu, buka kayak lapar gue. Dava mengambil satu bungkus roti dan menyobek perlahan dan membagi dengan Galuh dan Hilman. Sama seperti Dava, Irsa juga menyobek satu bungkus roti yang tersisa dan membagi dengan Agas. Semua memakan bagian roti masing-masing dengan tenang, mengunyah gelisah dan menelannya dalam. Isi perut masih terasa kosong, ditambah dehidrasi melanda. Seret bet anjir, haus gue. Ya Allah, lapar banget gue. Dava menekuk kedua kakinya, menatapi satu persatu temannya diam. Ini semua salahnya sendiri, mengapa juga harus memilih jalan terobosan masuk ke dalam hutan.
Penyesalan mulai terasa melunjak dalam hatinya. Maafin gue ya. Kenapa Dap? Gara-gara gue kita jadi begini. Gak apa-apa Dap. Habis hujan reda kita harus bisa lanjutin jalan supaya bisa cepat-cepat balik ke rumah. Dava menghembuskan napas panjang, kemudian meletakkan dagunya di antara kedua kaki. Hilman, Irza, dan Agas terdiam bersender ke tembok gubuk. Galuh melihat-lihat ke arah luar. Hujan masih deras. Aduh, napas ya? Irza melirik ke bawah, tangan kirinya turun meraba apa yang ia senggol. Sebuah pasak berada di genggaman tercabut tak sengaja oleh tubuhnya. Kedua bahu terangkat acuh dan membuang pasak itu. Cuma pasak? Di mana? Irza menunjuk ke arah belakang Dava. Dava menoleh ke kanan, di mana ada gundukan kecil di sana. Tangan kiri turun mengambil ponsel milik Agas, guna menyoroti tempat itu. Kedua kakinya berjalan jongkok menghampiri Agas karena tepat di sebelahnya ujung gundukan itu berada. Kedua mata Dava mengamati betul apa yang tertancap tegak di sana. Pasak lancip, jantungnya berdetak pelan, kemudian mundur perlahan hingga menabrak tubuh Hilman. Kenapa Dap? Dava menggeleng cepat. Lo sama lo sentarin tempat itu. Galuh menatap Hilman. Begitu sebaliknya, Irza mendekat ke arah Agas. Dava memberi instruksi untuk maju perlahan. Galuh dan Hilman mulai berjalan mengikuti langkah Dava. 1, 2, 3. Flash ponsel mulai diarahkan ke tempat gundukan itu. Mulut Dava terbuka lebar. Kedua bola mata Galuh melotot sempurna. Irza yang menyenggol ujung pasak tadi menutup mulutnya tak percaya. Agas dan Hilman terdiam merinding menatapi tempat apa yang tengah mereka soroti. Sebuah makam. Keringat dingin mulai turun menuruni kedua siku mereka. Bulu kuduk berdiri tegak sempurna. Kelima remaja itu mematung sejenak, merasakan ada hawa aneh mengelilingi gubuk itu. Dentuman keras petir berhasil membuat semua terloncat hebat. Galuh yang berada paling dekat dengan pintu langsung mendobrak tanpa ampun. Hilman, Dava berlari kencang ke arah luar, namun tidak dengan Arga dan Irza. Mereka tak berkutik sama sekali. Salah satu kaki mereka tercengkram kuat. Saat melirik, ada dua tangan berkulit pucat menarik kakinya kuat-kuat dari dalam gundukan tersebut. Irza menjerit dan menendang keras tangan itu. Agak sudah pusing. Ia pasrah menurunkan tubuhnya dan mencabut paksa tangan kotor itu dari kaki kanannya, kemudian berjalan keluar tanpa menutup pintu kembali dan menancapkan kembali pasak yang tercabut dari makam itu. Hujan deras terus mengguyur daratan bumi, menyemburkan rintikan tajam air ke atas tanah gembur. Ditambah kilatan petir terus berdentum keras di mana-mana dan langit gelap dengan suasana seramnya. Sukses membuat kelima remaja yang tengah berlari ketakutan di bawahnya tersiksa. Mereka terus berlari dengan tenaga seadanya, menjauh dari gubuk menyeramkan itu. Galuh berlari di depan sana, melangkahkan kaki jenjangnya tanpa mengenal situasi. Dava berlari tak jauh dari Hilman di belakangnya. Hilman yang menyusul Dava hanya bisa meringis kecil, merasakan perut yang terus meronta minta diisi. Irza dan Agas jauh dari jangkauan ketiga temannya. Mereka tertinggal jauh. Keduanya terus berlari menyusul satu sama lain, berusaha mencari keberadaan Dava, Hilman maupun Galuh. Irza menyeka air matanya yang turun bercampur dengan hujan. Berhenti! Agas mengatur nafasnya pelan. Ayo goblok! Irza menggeleng pelan. Ia tak menyangka melihat kepergian Agas di depannya. Kakinya terasa sakit sekali, tapi apa boleh buat. Demi keselamatan diri, ia harus bisa menyusul Agas dan ketiga temannya yang lain. Ia tak peduli dengan keadaan tubuhnya sekarang. Galuh berhenti, tubuhnya berbalik dan mendapati Hilman dan Dava yang berjalan pasrah di bawah hujan deras. Kaki jenjangnya menjinjit dan melihat ke arah belakang lebih jauh. Ia tersadar sekarang. Galuh memberhentikan langkah Hilman dan Dava. Si Irza sama Agas mana? Hilman dan Dava serempak menolehkan kepalanya. Jangan bilang mereka ketinggalan. Waduh. Ketiganya langsung berteduh di bawah pohon beringin mencari tempat aman dan beringsut duduk lemas di atas akar.
meluruskan kedua kaki membiarkannya terguyur hujan deras. Apa? Galuh menggoyang-goyangkan tangan Hilman. Hilman menunjuk ponsel Galuh dengan tangan gemetar. Galuh langsung meraihnya cepat. Ia berharap kalau ponsel kesayangannya tidak rusak terkena air hujan. Mencoba menghidupkannya kembali dan alhamdulillah ya Allah. Dava dan Hilman yang melihatnya hanya termenung diam. Keduanya menggigil hebat, memeluk tubuh masing-masing berharap kehangatan masih bisa tercipta di sana. Apa gue kagak jatuh kan, Dap? Aman nih. Hilman meraih pelan ponselnya dari genggaman Dava. Dava menerima ponsel milik Agas dengan was-was agar tidak terpeleset dari telapak tangannya yang licin. Udah jam 4 lebih nih, gue gak sanggup. Dava yang mendengarnya hanya bisa termenung pasrah. Ia merasa sakit sekali mendengar keluhan dari teman-temannya. Ini kesalahan terbesar dalam hidupnya. Kita tungguin Agas sama Irsa lewat dulu. Siapa tahu lewat sini. Hilman menarik kedua kakinya dari guyuran hujan, menekuk dan membiarkan wajahnya tenggelam di antara keduanya. Seluruh tubuhnya basah kuyup, kepalanya terasa berat dan benar-benar pasrah. Isak tangis mulai terdengar dari tubuh Hilman. Dava menempuk pelan bahu Hilman yang bergetar kuat itu. Ia berusaha menenangkan teman kecilnya ini, tak tahu apa lagi yang harus ia perbuat. Galuh tertidur tenang di sebelahnya, membuat Dava benar-benar merasa bersalah sekarang. Man, kita harus bisa keluar dari hutan ini. Tapi kapan, Dav? Dava terdiam tak percaya. Ia menatap kosong kedua bola mata Hilman. Tatapannya sangat sendu. Tak sadar Dava meneteskan air matanya, menggigit bibirnya pelan dan membiarkan Hilman terus meringkuk di hadapannya. Dava menatap langit. Raganya lelah sekali, pikirannya tak tenang. Ia menyesali semua ini. Agas! Agas menaikkan pandangannya. Ia berlari pelan menghampiri Dava. Irza yang melihat itu dari kejauhan berusaha melangkahkan kedua kakinya cepat, mengikuti arah tubuh Agas yang membelok ke arah kanan memutar di pohon beringin. Hilman dan Galuh terbangun dari tidur singkatnya. Mereka berdiri dan mendapati Agas dan Dava yang menunduk melihat keduanya. Irza yang baru datang langsung menepuk keras bahu Dava, tanda lelah. Hujan udah mulai reda, ayo lanjut. Gue lihat di sana ada kebun pisang. Dava merangkul Irza yang kelelahan itu. Kulit tangannya pucat, terlalu lama berjalan di bawah hujan. Sama seperti Hilman, bukan hanya kulit tangannya tetapi raut wajahnya juga benar-benar pucat. 15 menit mereka berjalan, akhirnya tiba di tujuan. Dava menyuruh keempat temannya untuk beristirahat di tanah basah. Ia lantas memutarkan tubuhnya untuk mencari pisang yang matang. Ini makan dulu, gue udah makan tadi. Mereka menyerbu ramai makanan yang ada di hadapannya. Dava berdiri dan melengkungkan senyum kecil, berbalik dan berjalan kembali untuk menuju ujung untuk buang air kecil ke sungai. Semua serentak menatap ke arah datangnya suara. Dilihat seorang kakek tua berpakaian batik lusuh berjalan keluar dari semak belukar. Dengan cangkul berkarat di pundak, topi tudung khas petani bertengger miring di kepala berubahnya. Tatapannya kosong, ia melangkah menghampiri Dava. Menatap raut wajah heran Dava sebentar, dan entah dari mana si kakek tua memberikan pisang matang beberapa biji kepada Dava. Padahal sedari tadi mereka tak melihat si kakek menjinjing pisang. Tanpa pikir panjang, Dava menerima pemberian dari si kakek, walau sebenarnya ia mengerenyit bingung. Mari ikut, kalian bisa tinggal sementara di rumah kakek. Semua menatap satu sama lain. Ikut ajalah daripada kita tidur kedinginan di sini. Hilman mengangguk. Benar tuh. Dava mengalihkan pandangannya pada si kakek yang sudah berjalan dahulu, meninggalkan mereka yang tengah berdiskusi itu seperti magnet. Dava ikut melangkah mengikuti tubuh si kakek dari belakang. Sadar akan yang terjadi, Irza, Hilman, Galuh, dan Agas kemudian ikut melangkah mengikuti arah jalan Dava. Kok gue kayak gak asing ya? Mungkin gue kangen gubuk kakek yang di sawah. Ayo masuk. Permisi.
Dava dan Hilman masuk bersamaan, disusul Agas dan yang paling akhir adalah Irsa. Di meja ada nasi sama ikan asin. Kalian makan dulu, kakek mau keluar sebentar. Malam-malam begini, kek? Si kakek diam tak menjawab. Kemudian ia melangkah keluar dan menutup pelan pintu gubuk. Berjalan pelan tanpa menimbulkan suara sedikit pun di sana, hilang tertelan dengan suasana malam yang hening. Mbok Darmi menyaut. Napi gue lagi berak di belakang. Bawang merah masih kagak. Gue mau masak tapi bawangnya habis. Ada bentar. Tak perlu waktu lama, Mbok Darni menyembulkan tubuhnya dari arah belakang dapur. Ia mengibas kecil daster panjangnya untuk turun dan menutupi lekukan paha berisinya. Mau beli berapa lu? 5.000 aja. Bawang merah naik nih. Gue beli sekilo aja 80. Bingung nih ambilnya gimana? Rastia terdiam. Setelah perdebatan singkat antara Mbok Darni yang enggan menerima harga murah untuk Rastia yang memang selalu mengincar bahkan menawar hingga di titik paling murah, mau tak mau ia hanya membawa pulang beberapa butir bawang merah saja. Rajin amat nih yang lagi nyapu. Ini lagi pengen ngebabu. Ya bercanda, Rum. Anak lo ada di rumah kagak? Siapa? Nabila. Ada no lagi mandi. Bukan dia anak lo yang laki, si Dava. Oh kagak ada. Iya ya, anak gue kok belum balik dari tadi. Belum balik. Dari subuh sampai sekarang kok dia belum balik lagi ke rumah. Si Hilman ada. Nantu dia. Anak gue juga kagak ada di rumah. Mbok Rindung datang. Pada ngeliat si Agas kagak? Si Agas kagak ada juga, Mbok. Iya, dari tadi udah gue suruh si Jailani buat nelponin HP-nya, tapi kagak diangkat-angkat. Tuh anak kira-kira pada main kemana ya? Arumi menggeleng. Ia kemudian kembali ke dalam rumah untuk meletakkan sapu ijuk, mengambil handuk di jemuran dan melangkah pelan menuju kamar mandi. Assalamualaikum, Bu, Ibu. Rastia tersenyum tipis. Waalaikumsalam, Bu RT. Habis dari mana? Biasalah, Baldes habis ngitungin duit iuran. Pada lihat si Galuh kagak? Lah kagak tahu tuh. Si Galuh juga nggak ada di rumah, Bu. Iya, kata si kakek tadi subuh dia izin pergi buat jalan-jalan pagi. Tapi masa iya dari tadi belum balik? Ketiga wanita asli daerah desa Cisunggu itu terdiam sesaat, merasa tak ada hal penting yang harus dibicarakan lagi. Widya memilih untuk kembali menemui sepeda motornya yang terparkir di jalan, lalu memakainya untuk pulang menuju rumah. Mak, minta duit buat beli somai. Jajan mulu lu dari tadi, Samsul. Ayo balik-balik. Mak kagak bawa duit. Nggak mau itu, Mangnya mau pergi, Mak. Alah biarin, ayo balik. Makan aja ntar biar kenyang. Samsul menangis kencang sembari terus diseret paksa oleh Rastia meninggalkan kawasan kediaman Dava. Mbok Rindu yang terdiam mematung tersadar kemudian dan menyadari langit sore sudah berubah menjadi malam. Tak terasa, kumandang azan maghrib telah berganti menjadi isya. Suasana malam yang hening dan sunyi jalan desa terasa tenang sekali. Tak ada keramaian yang disebabkan oleh deru mesin motor ataupun mobil. Di kediaman Dava ada Arumi dan Nabila yang tengah asik menyantap lahap makan malam mereka selagi hangat menonton acara televisi bertayangkan sinetron drama Korea kesukaan Nabila. Bu, kakak kemana? Kagak tahu tuh. Kakak lu keluyuran kemana? Biasanya juga jarang main malam. Nabila dan Arumi menyantap hidangan berupa tumis kangkung, saus tiram, dan ayam goreng. Permintaan Dava semalam. Keduanya merasakan hal ganjil akan Dava yang mendadak hilang dari pandangan. Arumi. Arumi mendelik. Siapa lagi? Nabila diam menatap jendela rumah dari dalam ruang tamu, memperhatikan dua sosok wanita yang tengah berusaha menggedor rumahnya. Masuk aja, kagak dikunci. Makan, Bu RT. Tawar Nabila saat menyadari bahwa dua sosok wanita tadi adalah Widya dan Rastia.
Arumi melirik. Biel, bantu ibu beresin piringnya yuk. Waduh, maaf mengganggu waktu makan malamnya nih. Widya mengedarkan pandangan ke arah Arumi dan Nabila bergantian. Nabila tersenyum. Enggak kok bu, Nabil udah kenyang. Ia berbohong padahal baru saja menyuapkan nasi dan tumis kangkung itu sebanyak 3 kali. Seingatnya Arumi sudah kembali dari dapur dengan kedua tangannya bersih dari noda kecap tumis kangkung. Begini Rom, tadi habis maghrib kita udah keliling buat nyari anak-anak dan hasilnya zong. Perasaan Ayu jadi kagak enak, takut ada kenapa-napa sama mereka. Arumi tersadar ia mulai mengkhawatirkan anak sulungnya yang sudah seharian ini tidak menampakkan batang hidungnya di rumah. Karena memang seharian anak itu saat libur minggu lebih suka mengunci diri di kamar. Terus kita mesti cari kemana Bu RT? Nih itu dia. Kita kagak tahu anak-anak tadi pergi kemana. Bu, kunci motor mana? Mau kemana lu malam-malam begini? Gak ada. Kalau aja gak pernah motoran malam-malam. Bentar doang kok Bu. Risa Bil. Alah kagak ada. Ibu pusing nih kalau belum balik-balik dari tadi. Nabila mendengus kesal. Ia berbalik dan memasuki kamar tidur yang terletak di sebelah kamar kakak laki-lakinya, Dava. Sementara di ruang tamu, keheningan masih menyelimuti ketiga wanita tersebut. Masa mereka bertiga bisa ngilang bareng gini sih? Tadi Mbak Rindung lapor, Agas juga belum balik. Terus lagi si Irza kagak ada di rumah juga. Kasihan ibunya yang lagi kerja di kota, nanyain anaknya mulu. Astagfirullah, kira-kira mereka semua pada kemana ya? Ya Allah, moga-moga anak ayah cepet ketemu. Amin, khawatir bener nih gue sama si Dava. Kita lihat sampai besok. Kalau mereka berlima beneran belum balik juga, gak ada pilihan lagi, kita harus lapor kasus ini ke polisi buat bantu pencarian. Galuh, Hilman dan Dava terbangun. Mereka sontak bergerak untuk terduduk diam sembari mengusap lembut kedua mata yang masih terasa berat untuk melihat sekitar. Rasa kantuk masih melekat kuat dan rasanya enggan untuk tersadar sepenuhnya. Lah kok kita di sini? Dava meregangkan otot-otot punggungnya yang terasa kaku, kemudian menghirup udara pagi di tengah hutan belantara yang sangat bersih itu. Terik matahari sudah terlihat sepenuhnya. Tanda hari sudah menjelang siang. Galuh dan Hilman masih terdiam sejenak menetralisir kenyataan yang terpampang benar di depan sana. Masih tak paham akan kejadian yang menimpa mereka semalam dan tersadar bahwa Agas sama Irza mana? Dava mengerja berkali-kali lalu beranjak bangkit dan berdiri tegak memandangi arah hutan. Hilman dan Galuh berangsur bangkit berdiri pelan di belakang tubuh Dava. Coba cek HP sekarang jam berapa? Hilman dan Galuh segera meraba sakut celananya cepat, menekan tombol di satu sisi ponselnya. Hanya menampilkan layar hitam total di sana, tanda baterai sudah habis dan perlu diisi kembali. Mungkin yang ngedrop kayaknya. Semoga aja, gue takut ini HP mati kehujanan. Keheningan melanda sejenak. Perasaan kemarin malam kita nggak tidur di sini deh. Seinget gue juga kita tidurnya di atas tikar bambu, bukan di tanah basah kayak gini. Hilman tak menggubris, pandangannya memutar seperti mencari sesuatu ke arah hutan yang sepi akan tanda keberlangsungan makhluk hidup ini. Kemudian melangkah dia meninggalkan kedua temannya. Mau kemana lu? Gubuk. Kemarin kita diajakin Galuh menengguk salvinanya keras. Kalian dengar suara langkah kaki orang kagak? Nggak ada tuh. Perasaan lu doang kali. Galuh merasa tidak pasti. Ia merasa betul telah mendengar suara langkah kaki seseorang. Namun kenyataan yang diterima oleh kedua temannya bertolak belakang dengan apa yang Galuh rasakan. Jirku masih ada di sini ya? Dava menunduk. Ia berbalik dan mulai merasa bersalah kembali, menghela napas perlahan untuk meredakan emosi yang membludak. Dava ingin menangis rasanya. Gimana nih, si Irsa sama Agas kemana lagi ya? Masa bisa sampai kepisah? Kita cari dulu mereka. Ya Allah, Hilman mau pulang.
Maafin gue ya Man, gara-gara gue kita semua jadi begini. Minta maaf terus nggak bikin masalah kita kelar, Dap. Hilman berlalu untuk menyusul Galuh memadu arah jalan, sementara Dava membuntuti keduanya dengan gusar. Rasa menyesal terus menyelimuti pikiran kosongnya. Ia merasa tidak tenang sama sekali. Irza, Agas, di mana lo? Ayo balik. Kesian bolo nungguin, ayo balik. Ketika remaja itu terus meneriaki isi hutan belantara, berharap banyak agar ada sautan dari Agas dan Irza ataupun seseorang yang bisa membantu mereka untuk menemukan. Namun kecil kemungkinan itu semua akan terwujud. Matahari mulai menggulir ke arah barat, memunculkan tanda akan terbenam di ujung sana dengan temaram orange yang memukau mata. Galuh, Hilman, dan Dava masih berjalan tak tentu arah menelusuri hutan ini. Lapar banget. Galuh menoleh. Kita cari makan dulu, semoga aja ada sesuatu yang bisa kita makan di sekitar sini. Hilman memasang raut wajah kesakitan. Ia beringsut duduk dan terus meringis serta mengadu di bawah sana. Dava dan Galuh yang melihat berjongkok turun dan mengerti keadaan. Lo duduk di sana aja, Man. Biar kita ada patokannya kalau kumpul lagi. Kalau gitu gue cari ke sana, gue kebalikannya lo aja ya. Galuh dan Dava mulai berpencar mencari bahan pangan yang layak makan untuk mengganjal sebagian isi perut mereka sementara ini. Sementara Hilman hanya terduduk diam dan lega. Ia berbohong.